Fawaid dengan konsep segitiga emas antara para masyayikh, guru-guru di pondok pesantren dengan wali santri dan anak kita bersama para santri ini. Yang pertama, ini kesempatan baik untuk kembali mengoreksi niat kita, niat kami sebagai yang diamanahi untuk membimbing, mendampingi pendidikan putra putri panjenengan, dan kesempatan panjenengan untuk tasdik, memperbaiki niat memondokkan putra putrinya. Begitu juga anak-anak kita, sampai nanti sapa anaknya, ingatkan tentang niat tujuan dari rumah. Yang paling baik, tidak ada niat tujuan kita kecuali mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bisa mengikuti niat kaum sholihin, salafun shalih, niat guru-guru kita, apa yang menjadi niat Ki Syamsul Arifin, niat Ki As'ad dan Ki Fawaid serta para masyayikh. Itu yang perlu kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Yang pertama, dengan bimbingan niat ini nanti Allah menurunkan kekuatan spiritual pada kita. Yang merasa kurang dalam hal ini, Allah gerakkan untuk bisa mampu. Keterbatasan yang tidak disampaikan, Allah mudahkan. Itu kekuatan niat. Jangan pernah meremehkan niat kita. Bahkan orang bisa salah karena niatnya juga salah. Mohon maaf, tidak semua wali santri memiliki semangat yang sama dengan cita-cita para masyarakat. Nah, ini yang harus disepakati dulu. Tadi setidaknya ada 2 orang ketika menyebutkan putra atau putrinya, maka yang muncul dalam alam bawah sadarnya disampaikan, anak saya kelas ini, maka yang itu adalah sekolah sulit. Kami di sini sedang berjuang bagaimana anak-anak sangat terikat dengan pendidikan diniyah, madrasah sebagai pendidikan yang wajib. Tetapi setiap kali kita bertemu dengan wali santri, mayoritas ketika ditanya anaknya sudah kelas berapa, maka spontan yang muncul adalah sekolah sore ini. Nyaris ketika ditanya madrasahnya kelas berapa, sekolah sore. Baru tanya ke ketua kamar, kelas apa madrasah? Monggo dikoreksi. Kalau sudah panjenengan lebih cenderung kepada hal yang pengetahuan umum, eksak dan semacamnya, sementara pilihannya sudah tidak begitu dipedulikan. Yang kedua, tentang kiriman. Setiap tahun, setiap evaluasi sebelum pandemi ini kita ulang terus. Mohon kerjasama, kita berjuang di sini luar biasa, sementara ada yang merusak di rumah. Apa? Sesuap nasi dari rezeki yang haram, rusak. Gagal upaya kita. Bangun jam 3, madrasah jam 7 digerakkan, jam 7 harus ada di kelas. Begitu juga sampai sholat berjamaahnya. Tetapi masuk adalah dari kiriman yang dengan barokah, susah. Itu menghambat kita semua, menghambat kami dalam menghidmah, mendidik putra putri panjenengan, menghambat panjenengan. Cita-cita panjenengan ini punya putra putrinya menjadi orang yang sukses di dunia wal akhirat. Saya kagum dengan salah seorang wali santri yang jujur mengatakan apa kesalahan masa lalu, kemudian ingin memperbaiki diri, sampai dia cerita terjerumus dengan hal yang tidak baik. Rezeki anaknya diambilkan dari hal yang jelas-jelas haram, bahkan sudah mengarah kepada kemusyrikan. Tetapi Allah turunkan hidayah dari lisan anaknya. Pak, saya tidak mau menerima kiriman Bapak dari pekerjaan itu. Cukup 100.000 rupiah, 50.000 rupiah, tapi dari keringat yang halal. Cukup bagi saya. Akhirnya bapaknya nangis, bapaknya kemudian bersyahadat kembali. Alhamdulillah. Ini di dunia.
ada anak bisa memberi syafaat pada orang tuanya, bagaimana tidak ada? Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah. Ibu, bapak, mudah-mudahan dipermudah dari rezeki yang halal. Ini sangat membantu kepada kami, sangat membantu. Dan boleh jadi keberkahan rezeki panjenengan itu karena doa anaknya di sini. Ada orang mengeluh pada Rasulullah, ya Rasulullah, saudara saya sibuk cari pekerjaan dunia. Yang satunya mengeluh tentang keluarganya yang ngaji saja Rasulullah, ya Rasulullah, itu saudara saya ngaji terus tak pernah bekerja. Apa jawaban Rasul? Boleh jadi pekerjaan kamu yang di rumah itu rezekinya halal, barokah dan berkah melimpah karena saudaramu yang ngaji. Maka titip nanti pada putra-putrinya dengan bisikan. Nah, doakan bapak ibu rezekinya halal barokah, biar mereka juga bisa tumbuh kesadaran. Nah, kalau kemudian dikirim 4.500.000, apakah anak ini mau berpikir tentang hal yang baik-baik? Yang ada tidak. Data di keamanan bisa cross check saja. Sumber permasalahan terbesar pelanggaran melibatkan hal-hal yang membeli sesuatu yang di luar atau misalnya rokok misalnya, pasti karena punya uang lebih dari yang terkait. Sementara tadi sudah distandarkan, standar normal 600, paling banter 700, 1 juta mohon dikoreksi lagi nanti. Kasihan putranya, kasihan putrinya. Ya, bukan karena kasihan secara materi, tapi secara tirakat kata tadi. Ada warisan punya mereka untuk ridha. Sekarang bukan zamannya lagi panjenengan harus puasa, tirakat, nasi putih, ya tidak usah bumbu, tidak usah. Dengan ngirim putranya dengan standar pesantren, ini tidak. Kenapa? Potensi keburukan tercegah dari sana. Saudara sesama kamar tidak ada diri untuk kemudian melihat temannya itu kok lebih, itu kok punya ini. Tapi sama, yang diberi keluasan rezeki kirimannya sama 700, 600. Nasi minimal 4.500, maksimal 5.000. Dan di luar itu sudah di luar aturan pesantren, berarti ada masalah. Kalau sudah ada masalah, rentetannya bermasalah. Ini pasti. Jadi sebenarnya kalau kita mau disiplin bersama-sama, mau komitmen dengan aturan, insya Allah barokah. Kok begini ya kok? Tunggu. Ditunggu saja, keberkahannya masih ada. Nah, kalau tadi juga ada forum sedang melaporkan kesalahan masing-masing. Jadi majelis hari ini sekaligus wali santri pengakuan dosa. Yang mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah. Jadi prinsipnya pesantren itu membuat aturan yang dibaikkan bersama. Tentu ada toleransi, ya, hal yang bisa diselesaikan secara adat itu bisa diselesaikan. Jauh-jauh bawa dengan masa mau kembali lagi ke rumah, dia sudah dimaafkan. Kan? Tapi kedepannya mari didukung bersama pesantren ini, beri kesempatan wali santri yang lain untuk sama-sama menjemuk sesuai aturan bertemu putra ini. Dan ke depan insya Allah akan diperluas. Semoga oleh Allah diperluas juga, tempatnya diperluas, fasilitasnya diperluas. Kami yakin berkah para masyayikh kita, berkah guru-guru kita, dan berkah harapan panjenengan. Begitu nyampe di sini, andaikan ada doanya ini, andaikan ada, insya Allah doa tadi itu, andaikan ada wisma, insya Allah. Tinggal didoakan dulu, bagaimana ikhtiar Allah wujudkan dengan proses. Kita yakin. Tetapi dengan catatan iyyaka na'budu, ibadah kita dulu diperbaiki, baru kemudian iyyaka nasta'in. Kita bersama-sama mohon pada Allah sholat hajatnya panjenengan, sehingga apa yang menjadi problem, menjadi persoalan pesantren tidak hanya diselesaikan dengan ini, tidak hanya diselesaikan dengan logika kita,
begini begitu. Nah, ayo kita akan bersama-sama. Ayo bagaimana para ahlul bait, para keluarga besar pesantren ini dan pengurus serta ujung tombak pengurus adalah ketua kamar. Dan dikatakan ketua kamar dan wakil saya sekaligus wakil panjenengan. Ayo bagaimana mereka ini bisa himmah, punya semangat, tidak terhitung. Karena mereka yang 24 jam mendampingi putra putri kita bersama. Ingat, kita sedang berjuang, kita sedang di medan pertempuran. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu tiap hari meminta. Benar tadi Pak Santri, ketua kamar bukan malaikat. Nah, untuk melawan itu ada kekurangan, ada keteledoran, ada himmah yang kurang. Didoakan. Mudah-mudahan terus berselamat, terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya kalau bahasa kami, program kegiatan itu tak untuk tempos besar-besar di awal mungkin lagi tak ada gunanya, nggak jelas sebenarnya. Tapi bagaimana terus istiqomah dari awal hingga akhir perjalanan juga baik. Termasuk yang ketiga tadi tentang bagaimana anak kita selama liburan bisa menjaga hasil pendidikannya sekolah pesantren. Masukan ini wali santri akan kami pertimbangkan. Bahkan dalam pikiran kami baru saja ini kalau dikonsep sebagai baiknya perlu dikonsep dengan ikhlas masing-masing. Jadi siapa saja wali santrinya yang ingin anaknya dibaikan, ayo didaftar. Nanti disumpah selama liburan billahi wallahi tidak boleh pakai HP. Nanti diurus oleh wali santri bersama ikhlas, lalu dikumpulkan bersama-sama sebelum pulang dibaikan. Ya, kami siap membaikan. Tapi yang ngawasi gantinya ketua kamar dan kami ya panjenengan. 2 bulan ketua kamarnya panjenengan. Maka pelanggaran kemudiannya, pelanggaran kegiatan semuanya yang mendidik orang tua masing-masing. Pahalanya dibagi-bagi. Soal kerja-kerja pendidikan 10 bulan surganya diambil para pengurus di sini. Sementara yang 2 bulan monggo bagi-bagi panjenengan yang melahirkan, panjenengan yang diamani oleh Allah. Nasabnya anak-anak pada panjenengan semua. Bin siapa, binti siapa. Maka tentu 2 bulan itu bukan apa-apa dibanding yang 10 bulan. Ya, mari bersama-sama dijaga. Buku harian santri tolong diperhatikan, tanyakan betul, baik nanti di sini maupun ketika pulang. Tugas-tugas pesantren tanyakan. Ayo sudah ditulis enggak? Kitab apa yang harus dikembalikan pesantren sudah penuh dengan jumlah catatannya. Jangan harus bersama-sama peduli. Ya sudah saatnya peduli. Memberikan perhatian khusus setidaknya 2 bulan itu. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah dan anak-anak kita diberi hidayah, karena mereka adalah masa depan umat, masa depan bangsa ini. Kita hanya diberi titipan bagaimana untuk bisa melanjutkan generasi seperti ini. Mudah-mudahan menjadi yang terbaik, mendapatkan ridho Allah, kebanggaan Rasulullah, dan mendapatkan mantra perhatian para masyayikh kita, guru-guru kita, khususnya para alumni. Kami yakin pertemuan kita hari ini di masjid ini dilihat oleh beliau. Oleh karena itu, keyakinan ini bahwa panjenengan bahwa apa yang menjadi kesulitan kita, keluh kesah kita menjadi problem bersama ini, beliau mengetahui dan beliau mendoakan. Yakinkan, sehingga nanti tiba-tiba ada jalan saja keluar itu. Ya syukur alhamdulillah tiba-tiba anaknya nurut kan. Tidak ada masalah yang selama ini aneh-aneh saja. Terus terang. Problem yang kami hadapi, bagaimana kemudian fasilitas pesantren dibangun, oknum santri yang berusaha, tembok sudah dibangun, dirobangi, kreatif sekali. Anak-anak milenial. Jadi tolong apa yang sudah dibangun bersama, jangan ada yang meroboh. Untuk bangun
ala alihi wa sahbihi wa sallam.